kasih Pak Ismawan sudah menyempatkan waktu wawancara dengan Transco. Barangkali langsung Iya, saja Pak Ismawan. silakan Terkait silakan Abdul. ya terkait PPKM darurat ini kan sudah berlangsung 2 minggu dan dari pemerintah sudah memperpanjang sampai tanggal 25 Pak. Dari Iya, Alfi sendiri ada catatan khusus Pak? ya terkait PPKM darurat sebetulnya untuk logistik kan tidak ada dampak dari sisi restriksi ya, peraturan itu gitu. Tapi justru kita punya hambatan karena industrinya yang sekarang juga terhambat gitu. Satu. Jadi sisi industri yang ada pembatasan di mana memang mereka ada industri esensial dan kritikal yang berjalan, tapi kan tidak semua pelaku logistik menghandle kegiatan industri esensial maupun yang kritikal gitu. Sehingga banyak teman-teman yang memang bergerak di logistiknya industri yang general ini ya terdampak pastinya. Gitu. Karena nggak bisa beralih secara cepat juga atau beralih secara mudah ke industri-industri yang sekarang memang termasuk golongan esensial maupun kritikal. Yang kedua juga dampaknya sendiri kan pandemi ini berbeda jauh dengan yang sebelum-sebelumnya. Varian Delta ini kan infeksinya terlalu cepat gitu. Satu juga akibatnya dampaknya lebih parah dibanding sebelumnya sehingga banyak juga teman-teman yang eh, terinfeksi, terdampak ya. Sehingga dari sisi operasional terganggu karena banyak tenaganya juga harus terkuras terkena dampak ini gitu. Mereka harus isoman bahkan ada yang dirawat gitu. Dan juga yang ya, kalau saya hampir tiap hari banyak yang terima berita wafat juga gitu. Ya sehingga ini kan sangat berdampak dari sisi aktivitas logistik secara umum gitu loh Pak Abdul. Kalau dari sisi adanya penyekatan di banyak titik jalan baik itu arteri Kalau sama jalan tol itu Pak. penyekatan sih, kalau penyekatan untuk logistik nggak ada dampak Pak selama itu ada dokumen kegiatan yang terkait dengan logistiknya. Selama ini dari pihak petugas sih selalu memberikan akses gitu. Kan setiap kali kita delivery kegiatan logistik itu apapun komoditinya kecuali komoditi yang tadi, komoditi yang tidak sangat tidak esensial gitu ya. Itu pastinya memang ada sedikit hambatan artinya pertanyaan segala macam. Selama itu kegiatan logistik yang untuk kegiatan uh, kebutuhan konsumsi, kebutuhan pokok masyarakat, kegiatan industri esensial, ekspor import, selama ini sih nggak ada hambatan, lancar-lancar aja. Kalau dari pos sendiri apakah juga ada tambahan Pak? Karena kan pasti ketika ada penyekatan kan ada perubahan rute. Kalau perubahan rute ada beberapa, Pak. Jadi seperti akses-akses mungkin jalan nasional ya, jalan nasional sepertinya akan dihindari oleh petugas untuk diakses oleh angkutan barang, kecuali memang ada tujuan ke daerah tersebut. Contohnya begini, kalau truk-truk kita mau akses jalur pantura non tol gitu ya, itu biasanya selalu dialihkan ke arah tol gitu. Karena artinya begini, pada saat dia lewat jalan arteri kan kecenderungan untuk singgah itu akan lebih banyak dibandingkan dia diakses jalan tol gitu. Ya itu aja sih sebetulnya yang sekarang ini kita alami dari teman-teman gitu. Tapi praktis sebenarnya ada perlambatan, maksudnya kan ada pembatasan dari. Pasti, pasti. Pasti kalau perlambatan pasti ada karena kan ada titik-titik di mana mungkin ada titik-titik penyekatan yang terdampak ada sedikit kemacetan karena itu ada bukan hanya angkutan barang saja kan yang ikut akses itu. Ada angkutan penumpang di mana pada saat angkutan penumpang terjadi screening, penyekatan ya terdampak terhadap kemacetan yang mengganggu keterlambatan arus barang. Selain itu juga memang kalau kita lihat perlambatan kan dari sisi industrinya terjadi pelambatan sehingga memang ada adjustment ya alignment di sisi jadwal, di sisi volume segala macam. Kalau secara umum dari rute kita sih belum banyak keluhan dari teman-teman adanya reroute atau jalur alternatif yang harus diakses gitu. Kecuali tadi saya bilang akses jalan nasional yang diprediksi bahwa akan terjadi singgahan gitu buat para pengemudi sehingga itu yang diarahkan ke tol supaya memang menghindari terjadinya singgah-singgah yang terlalu banyak di beberapa tempat gitu. Kalau dari sisi pelabuhannya Pak, kan sekarang juga lagi bangetnya CSA yang juga bermasalah itu Pak, sistem CSA-nya.
Ya, yang justru masalah kegiatan ekspor itu di sistem justru Hmm. bukan di masalah PPKM, tapi pada saat PPKM berlaku justru ya di mana kebutuhan industri terutama di sini yang mereka sudah jadwalkan barang harus masuk ya akhirnya pada saat CESA-nya down itu ya CESA-nya juga bermasalah sampai sekarang juga belum selesai masih banyak keluhan ya ini sangat mengganggu karena proses pengeluaran barang jadi tertunda proses ekspor tertunda banyak teman-teman yang dari industri juga akhirnya harus ketinggalan kapal karena mereka nggak bisa deklarasi tepat waktu gitu. Hmm. Sekarang hambatannya justru itu kalau di proses ekspor impor. Sampai saat ini masih ada laporan seperti itu. Hmm. Hmm. Ini sudah berlangsung sudah seminggu lebih Pak untuk yang sistem CSA ini Pak. Sebetulnya kalau kejadian up and down gini ya kasusnya CESA itu dari Mei sebetulnya udah terjadi. Hmm. Cuma dampak yang terparah itu ya 2 mingguan terakhir ini gitu. Dampak terparah itu sejak di awal PPKM saja dampaknya sangat parah sampai down beberapa Hmm. hari lalu nggak ada recovery-nya di mana saat orang juga harus tidak melakukan manual tapi ada penyekatan orang harus menghindari tatap muka kan. Eh, tatap muka tapi alternatifnya adalah manual manual artinya ada tatap muka ini kan akhirnya Hmm. saat terjadi tatap muka kasus infeksinya naik gitu Hmm. buat Artinya para terkait petugas. CSA ini ada klaim, ada kerugian untuk kargo harus melesatkan Pasti kerugian pasti seperti penumpukan itu benar? gini yang udah pasti adalah pemilik barang artinya penjadwalan mereka untuk kedatangan bahan baku ya mereka penjadwalan terhadap ekspor juga yang harus in time ternyata nggak bisa bahan baku mereka delay untuk barang-barang bahan baku impor mereka tertambat di pelabuhan karena nggak bisa proses deklarasi biayanya naik di pelabuhan lalu juga ada risiko terjadinya demuris di pelayaran naik karena kontainer tidak bisa terbalik di tepat waktu yang ketiga bahwa shortage bahan baku akibat tertunda ini kan bisa dialami oleh industri. Ya di mana masa pandemi kan kebanyakan industri manufaktur yang butuh bahan baku ini mereka sangat betul-betul lebih hati-hati dalam melakukan importasi artinya mereka harus menjaga cash flow dalam ini nggak mau stok terlalu banyak gitu ya sehingga pada saat delay dampaknya besar sekali gitu. Nah untuk ekspor sudah pasti mereka dengan kasus-kasus yang mereka tidak bisa menyesuaikan kuota terhadap permintaan demand di luar negeri akhirnya terdampak kan mereka harus melakukan alternatif pengapalan apakah melalui cari connecting vessel di negara lain sehingga ini menambah biaya ya kalau kondisinya ini tetap berlanjut saya pikir memang justru dampak paling besar ini di CESA nantinya ini Hmm. karena arus barang bahan baku yang tertunda bisa mempengaruhi juga dalam distribusi barang ekspor maupun barang domestik gitu. Dan ini kan informasinya bukan kali pertama, Pak. Ini sudah berulang sekian kali ya, Pak. Ya, itu yang kita harapkan sebetulnya pemerintah punya backup sistem atau backup server kalau mereka bahas itu masalah server itu. Sehingga jadi pertanyaan juga sebetulnya buat kami, ini masalahnya memang di server atau sistemnya atau memang ada masalah lain gitu. Hmm. Ya, harusnya kalau masalah server ini kan ada solusi mestinya ya. Biasanya punya backup server. Kalau sistem yang down artinya kan perlu direview kembali, perlu ada backup sistemnya gitu. Hmm. Yang jadi masalah kalau di luar sistem dan server gitu. Ya, ada faktor eksternal yang mempengaruhi sistem ini gitu. Nah, ini kan yang kita agak agak pertanyakan gitu. Karena sudah sekian lama nggak bisa teratasi. Biasanya kalau masalah backup server ada maintenance segala macam nggak bisa seperti ini dan jadwalnya juga bisa diprediksi. Artinya gini, kalau pada saat pihak bea cukai menyatakan ini hanya butuh 3 hari, 3 hari selesai biasanya. Hmm. Gitu. Ya, artinya memang sesuatu yang terkendali. Kalau kita lihat saat ini, sepertinya tidak sesuatu yang tidak terkendali. Sudah dijelaskan 3 hari, 4 hari meleset terus gitu. Hmm. Ya, sehingga asumsinya kan pasti ada pengaruh atau akibat ada suatu dari eksternal yang mempengaruhi sistem atau mempengaruhi kerja daripada platform ini gitu loh. Ya, dan sementara kalau kita bicara backup sistemnya sampai saat ini backup sistemnya juga belum bisa mengakomodir secara utuh karena kalau kita bicara deklarasi kan bukan hanya bicara pelabuhan laut yang terbuka untuk barang-barang impor tapi juga pelabuhan udara gitu. Nah, pelabuhan udara biasanya kan butuh akselerasi dalam dia membuat deklarasi dan ini yang berdampak gitu.
Dan sehingga saya sangat khawatir dengan dampak CESA yang seperti ini jika dilakukan dengan manual, maka ada kemungkinan gitu proses-proses yang ilegal akan terjadi gitu. Hmm. Artinya kalau proses ilegal terjadi ada dua kemungkinannya. Kalau itu barangnya ilegal, ada kerugian terhadap negara maupun ada barang-barang yang seharusnya tidak bisa masuk gitu. Hmm. Nah, ini yang sebetulnya harus diantisipasi juga gitu. Pak, mungkin bisa dari Alfie punya hitungan berapa potensi kerugian mungkin untuk satu kargo order dengan sampai hari ini gitu Pak? Kalau kita hitung per kontainer sih bisa gitu, tapi kalau total seberapa besar jumlah Hmm. kontainer yang masuk kita lihat dari throughput kapal saja sebetulnya. Kalau Hmm. satu kapal itu bisa angkut 1.000 kontainer gitu ya. Satu kapal sudah dalam 2 minggu itu ada sekian calling ya kapal masuk, mungkin ada 5 atau ada 10 kapal, mungkin 5 kapal gitu ya satu minggu callingnya untuk impor ya kali 1.000 5.000 5.000 kalau kerugian itu kita tertunda 3 hari saja ya satu hari sekitar 700 ribuan per kontainer gitu ya kali tinggal dikalikan aja 700 ribu dikali rata-rata mungkin 3 hari dikali jumlah kontainer yang tertahan selama calling vessel tersebut gitu. Hmm. Artinya Nah ada, itu top. kalau ada klaim bahwasanya potensinya sampai miliaran itu benar ya Pak? Dengan mungkin rentang waktu sampai hari ini gitu Pak? Mungkin lebih kalau kita bicaranya itu kan dari sisi logistik saja belum dari sisi Hmm. pemilik barang. Oke. Kerugian pemilik barang akibat dampak keterlambatan dia suplai bahan baku kan akhirnya menghambat kegiatan produksi. Pada saat proses produksinya terhenti, maka dia harus lakukan maintenance terhadap machining mereka gitu. Hmm. Cleaning segala macam itu costnya kan besar sekali. Berapa pabrik yang terdampak itu ya mungkin besar sekali. Terkait kondisi dari Alfie sudah menyampaikan ke Bea Cukai mungkin Pak? Oh sudah malah kita sudah sampai hari ini pun mediasi kita dengan pihak terkait juga masih berlanjut. Bahkan juga kita memasukkan berita-berita di media-media Hmm. supaya aware gitu kan dari pihak-pihak terkait gitu. Apa Karena ini respon bukan dari Bea permainan. Cukai Pak? Ya tanggapan mereka bahwa sedang di progres Hmm. permasalahan ini dan memang ya itu tadi jadwal yang ditetapkan itu ya selalu meleset gitu. Hmm. Kalaupun teratasi sesaat besoknya terjadi lagi gitu. Nah ini Hmm. yang artinya tidak tuntas secara menyeluruh. Nah itu yang memang kita harapkan sebetulnya apa yang terjadi gitu. Hmm. Artinya dari pihak Bea Cukai belum memberi kepastian atau jaminan ini kapan akan selesai gitu ya Pak? Saya sih belum melihat di surat-surat mereka ada jaminan itu akan selesai tuntas gitu. Hmm. Jadi artinya memang kita sampai saat ini belum ada jaminan akan selesai tuntas secara menyeluruh gitu ya. Kalau memang diatasi sampai dengan tanggal tertentu ada gitu. Tapi faktanya kita masih banyak teman-teman melaporkan ada masalah di CESA mereka artinya kan penanggulangannya tidak menyeluruh gitu. Hmm. Mungkin di satu region atau di satu wilayah atau di satu fasilitas tertentu mereka sudah bisa memproses, tapi di lain sisi kan yang lain belum bisa Hmm. melakukan proses juga. Iya, dengan tidak ketidakpastian dari Bea Cukai itu, apakah teman-teman dari AFI hanya pasrah atau kompromi dengan kondisi ini gitu maksudnya? Kita sebetulnya agak sulit nih yang kalau ditanya Alfinya sebetulnya yang sangat terpengaruh sekali kan pemilik barang gitu. Hmm. Jadi pada saat pemilik barangnya justru sudah give up gitu, ini kan artinya nggak ada kegiatan, nggak ada demand lagi buat pelaku logistik gitu. Hmm. Udah kondisi dalam pandemi yang mereka membatasi kegiatan produksi sehingga berdampak terhadap volume logistik. Pada saat mereka terdampak dengan CESA, mereka juga akhirnya nggak bisa berproduksi kan sangat drastis sekali tuh Hmm. penurunan demandnya atau kehilangan demandnya dan ini pasti akan terjadi juga terhadap Alfi. Kenapa Alfi ikut bersuara keras untuk bisa menyelesaikan secara tuntas desa ini karena dampaknya ke kami adalah ya kegiatan usaha kami bisa anggota di Alfi bisa bisa terdampak besar sekali itu pengaruhnya. Hmm. Dan sebetulnya selain dampak itu tadi kita khawatir bahwa ada kemungkinan proses-proses ilegal yang bisa masuk sehingga ini juga bisa bisa menjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Hmm. Apalagi buat anggota Alfi ini kan akan jadi masalah besar jika ternyata ada pihak-pihak yang bisa melakukan proses secara ilegal gitu. Bisa dikatakan eh, sistem CESA dan
terkait isu PPKM darurat ini juga menjadi dua isu utama Pak dengan kondisi saat ini ya. Iya, kalau sebetulnya gini, isu PPKM kita nggak terlalu berdampak gitu ya. Hmm. Tidak terlalu berdampak karena artinya begini, volume dan waktunya bisa di-adjust gitu. Artinya begini, karena kita langsung berhubungan pemilik barang. Saat pemilik barangnya memang stop, ya kita tahu nih dia akan stop gitu. Ya sampai kapan? Biasanya mereka ada durasi yang ditekankan ke kita, durasi mereka akan stop produksi dari hari A ke sampai Z namanya. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas bagaimana kita recovery antara hari A sampai Z tadi gitu. Ya kalau PPK masih bisa kita lakukan antisipasi secara terhitung gitu. Tapi kalau CSA ini kan nggak terhitung gitu. Hmm, Kita betul. kapan dia selesai gitu. Ya sehingga kita selalu berharap. Nah ini yang sulit kan kalau berharap terus gitu. Hmm, Kita hmm, nggak bisa, kita tetap mau pindah yang ini customer kita juga nggak bisa berikan kepastian. Kalau customer yang kita nggak bisa berikan kepastian ya mereka juga mungkin kan gitu. hmm, Shutdown, kalau shutdown ya kita juga terdampak gitu. Kita juga sulit memberikan jawaban itu kepada pemilik barang kalau memang hmm, ini nggak ada kepastian gitu. hmm. Kalau PPKM ini ada kepastian, kita juga bisa maklumi itu gitu. Ya, kita juga Sekalipun bisa lakukan itu. ya, sekalipun nantinya ada kemungkinan diperpanjang lagi tidak masalah juga ya Pak. PPKM diperpanjang nggak terlalu bermasalah. Artinya gini, durasinya kan jelas ya, diperpanjang sampai kapan? Tanggal 27 gitu. Oh, kita juga akan line. Customer kita apa yang dilakukan sampai tanggal 7 ya? Stop Hmm, operasi atau dia melakukan kelanjutan operasi. hmm, Kalau dia stop operasi, ya kita tinggal line kepada internal hmm, kita kan. Berapa jumlah tenaga yang harus kita kita tahan dulu nih atau hmm, kita stop dulu gitu. Ya durasinya pasti ada di itu. Ya, kalau di PPKM. Yang nggak ada hmm, durasi kejelasan ini kan di CESA, masalah hmm, CESA ini gitu. Ya, orang kita harus standby terus tanpa ada kegiatan kan menunggu hmm, CESA ini. hmm. Gitu. Sebetulnya itu sih kalau kalau kita lihat dua isu antara PPKM dan CESA, kita lebih Hmm. concern di CESA-nya daripada PPKM-nya sebetulnya gitu. Hmm. Tapi sebenarnya Pak, kalau dengan isu besarnya terkait COVID ini kan masih juga belum pasti ya. Itu kan artinya dari pihak perusahaan logistik itu kan ada perubahan planning bisnis Pak untuk itu Pak. Pasti, Pak, Hmm. pasti. Kalau kita melakukan contingency plan, perubahan strategi itu pasti gitu. Artinya sekarang kan mulai kita coba searching gitu, bisnis-bisnis mana yang lebih punya continuity gitu. Ya, lebih continuous plan mereka jalan gitu. Artinya kan cari umpamanya ke industri kesehatan, industri kebutuhan pokok gitu. Tapi kan nggak bisa seluruhnya beralih ke sana gitu. Hmm. Hanya pemain-pemain tertentu yang memang kompetensinya bisa beralih cepat ke sana. Kalau yang pemain-pemain logistik tidak punya kompetensi secara untuk melakukan shifting ya mereka memang akhirnya nggak bisa juga gitu untuk melakukan contingency plan di industri yang sekarang lagi booming gitu. Contoh begini, kalau kita lihat di e-commerce sekarang naik gitu. Tapi kan nggak semua bisa lari ke industri e-commerce gitu. Hmm. Main ke startup gitu kan nggak bisa semua lari ke startup gitu. Artinya memang ya tetap ada keterbatasan yang harus kita akui di sini bahwa kita memang belum bisa melakukan contingency plan sesuai dengan kebutuhan saat ini gitu. Kebutuhan artinya kebutuhan dari demand saat ini gitu. Baik, terakhir Pak Bismawan, rencana jangka pendek dari teman-teman Alfi Pak terkait dua isu ini Pak. Ya satu pertama kita sangat prihatin ya dan sangat berharap sekali malah kita sangat mendorong sekali CESA segera diatasi secara tuntas gitu. Dan kedua kita berharap pemerintah dengan kejadian CESA yang terjadi saat ini memiliki suatu perencanaan yang lebih matang bagaimana membuat antisipasi ke depannya. Apakah itu berupa backup sistem atau backup server atau apapun yang namanya, tapi itu ada contingency plan apa yang harus dilakukan. Dan manual bukan solusi karena manual artinya akan melakukan proses tatap muka dalam situasi ya pandemi yang lebih kritis saat ini sepertinya proses tatap muka kan harus dihindari. Hmm. Nah, sehingga bagaimana ada suatu sistem backup yang melakukan proses deklarasi, proses kepabeanan secara online atau secara virtual itu harus diperbanyak dan sistemnya harus betul-betul sangat sangat kuat gitu. Bisa
tidak bisa terjadi masalah di situasi-situasi genting seperti saat ini gitu. Baik, baik. Ya kita kenapa juga pertanyaannya kenapa justru terjadi di situasi genting saat ini gitu. Kok bisa bersamaan itu yang harus juga ya artinya kan backup plan-nya harusnya lebih kuat pada saat pandemi mereka harus punya backup plan yang lebih kuat jangan sampai terjadi situasi kritis seperti ini. Nah, kalau kita bicara short term plan kita untuk mengatasi situasi pembatasan yang lebih ketat saat ini ya di PPKM darurat ini ya kita cuma berharap pada saat memang kita situasinya harus bisa bertahan hidup dengan volume atau demand yang terbatas maka ya kita berharap kembali relaksasi pemerintah untuk bisa mendukung kegiatan usaha kami tetap bisa berjalan. Relaksasi ya pajak, relaksasi terhadap bantuan bantuan kebutuhan eh, kerja segala macam itu kami sangat berharap sebetulnya bagi pelaku industri. Oke, terima kasih Pak Trismawan atas waktunya. Ya Pak Abdul. Siap. Ya.